Izinkan saya mungkin mengelompokkan beberapa topik yang disampaikan oleh beberapa yang mulia hakim. Pertama, yang tadi cukup banyak ditanyakan mengenai automatic adjustment. Nampaknya muncul persepsi bahwa automatic adjustment dilakukan untuk membiayai bansos. Saya tegaskan tidak. Jadi kami sampaikan seperti ini. Automatic adjustment itu sudah dilakukan sejak APBN 2022. Di dalam APBN 2022 itu Undang-Undang 6 tahun 2021 pasal 28 ayat 1 huruf E. Di APBN 2023 yaitu Undang-Undang 28 tahun 2022 diatur di pasal 32 ayat 1 huruf E. Dan di APBN 2024 yaitu Undang-Undang 19 tahun 2023 diatur pada pasal 28 ayat 1 huruf E. Tadi ditanyakan oleh Yang Mulia Ibu Eni mengenai kenapa pada awal tahun sudah dilakukan automatic adjustment. Kami sampaikan bahwa automatic adjustment memang selalu dilakukan pada awal, yaitu pada tahun 2022 automatic adjustment dilakukan melalui surat Menteri Keuangan tanggal 29 November 2021. Bahkan sebelum tahun anggaran dimulai kami sudah menulis untuk melakukan automatic adjustment. Surat nomor S/1088/MK. Bahkan di tahun 2022 kami melakukan 2 kali automatic adjustment dengan surat kedua tanggal 23 Mei 2022 dengan surat S/458/MK ini untuk melakukan tambahan automatic adjustment. APBN 2023 automatic adjustment dilakukan dengan mengirim surat tanggal 9 Desember 2022. Jadi bahkan sekali lagi belum mulai tahun anggaran, yaitu dengan surat nomor 1 S/1040/MK. Dan di APBN 2024 kami mengirimkan surat automatic adjustment tanggal 29 Desember 2023, yaitu dengan surat S/1082/MK. Yang menarik perhatian publik nampaknya hanya yang tanggal 29 Desember 2023 karena memang sudah mulai hawa pemilu. Tapi sebetulnya dari tahun 22 kami selalu melakukan automatic adjustment. Apakah automatic adjustment dipakai untuk membiayai bansos? Tidak. Karena bansos dan perlinsos sudah dianggarkan di APBN, baik di bagian anggaran kementerian masing-masing, tadi dari Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan yang lainnya, maupun di bagian anggaran Bendahara Umum Negara, itu seperti subsidi, atau melalui transfer dana keuangan ke daerah seperti BLT desa. Jadi bansos itu posnya beda sama sekali dan tidak dibiayai oleh AA atau automatic adjustment. Kenapa automatic adjustment 5%? Ini adalah bagian untuk mengelola APBN secara fleksibel dan menambah daya tahan APBN, terutama untuk menjaga postur APBN, terutama pada tingkat defisitnya pada saat kita menghadapi berbagai guncangan dan ketidakpastian. 5% diperkirakan sesuai dengan data historis dari seluruh kementerian lembaga. Rata-rata penyerapan anggaran mereka adalah di sekitar 95%. Dengan demikian, waktu kami menyampaikan AA 5%, itu diharapkan tidak mempengaruhi kemampuan KL untuk menjalankan program-program prioritas, dan dana AA itu tidak dialihkan ke kementerian lembaga yang lain. Jadi tetap miliknya KL, hanya kita blokir.
apabila kementerian lembaga betul-betul memiliki prioritas dan urgensi yang tinggi, mereka akan bisa meminta untuk dibuka blokir, tapi itu sangat selektif karena memang tujuannya untuk meningkatkan disiplin fiskal dan penajaman prioritas di dalam masing-masing KL. Itu untuk automatic adjustment. Tadi yang menanyakan Yang Mulia Eni, Yang Mulia Ibu Eni, Yang Mulia Pak Guntur, dan Yang Mulia Pak Saldi Isra. Untuk Yang Mulia Pak Guntur, tadi menanyakan perbedaan refocusing dengan automatic adjustment. Refocusing dilakukan terutama pada saat terjadinya shock yang jauh lebih besar terhadap APBN, yaitu seperti terjadi pandemi. Pada saat itu anggaran across the board semuanya dipotong dan dialihkan ke suatu program khusus, yaitu penanganan pandemi. Jadi dalam hal ini APBN-nya diambil dari KL kemudian dipindahkan ke program lain dan di kementerian lain. Dan karena ada perubahan anggaran antar KL dan antar program, ini hanya bisa dilakukan dengan undang-undang. Makanya pada saat pandemi dilakukan melalui Perpu 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, di mana DPR memberikan persetujuan. Di tahun 2021 Undang-Undang APBN, DPR telah memberikan persetujuan melalui Undang-Undang APBN. Karena waktu itu di tengah situasi pandemi dan tidak mungkin melakukan banyak pertemuan, maka di dalam Undang-Undang APBN built-in sudah dimasukkan kemungkinan perubahan program dan KL dengan hanya melakukan perubahan perpres. Kemudian Yang Mulia Bapak Danelius Mikvoh tadi menanyakan apakah Undang-Undang APBN itu diturunkan hanya dengan satu perpres atau berapa perpres. Untuk APBN 2020, yaitu terjadinya pandemi dan kemudian adanya Perpu nomor 1 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, dilakukan 2 kali perpres. Perpres pertama nomor 54 2020, kemudian dilakukan revisi di dalam Perpres 72 2020. APBN 2021 juga ada 2 kali perpres. Ini situasi yang terus berubah pada saat pandemi, yaitu Perpres 113 tahun 2020 dan Perpres 98 tahun 2021. APBN 2022 dilakukan juga dalam 2 kali perpres, Perpres 104 2021, kemudian diubah menjadi Perpres 98 tahun 2022. APBN 2023 ada 2 kali perpres, namun alasannya berbeda dengan pada saat pandemi. Perpres 75 2023 diubah menjadi Perpres 130 2023 adalah untuk penggunaan sisa anggaran lebih atau SAL untuk bisa digunakan pada anggaran tahun 2023. Sedangkan untuk APBN 2024 itu baru 1 perpres, karena ini juga baru 2 bulan, moga-moga tidak berubah perpresnya Bapak. Tapi ini kita untuk 2024 rincian pelaksanaan Undang-Undang APBN 2024, yaitu Undang-Undang 19 tahun 2023, dilakukan turunannya hanya baru 1 perpres, yaitu Perpres 76 tahun 2023. Yang Mulia Ibu Eni tadi menanyakan bansos dilakukan awal tahun, uangnya dari mana? APBN 2024 yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2023 yang diturunkan dengan Perpres 76 2023 itu sudah terbit perpresnya pada bulan November 2023. Jadi sebelum tahun anggaran dimulai, perpres sudah selesai. Bahkan penyerahan DIPA secara simbolik oleh Bapak Presiden kepada Menteri dan Kepala Daerah dilakukan tanggal 29 November 2023. Dengan demikian,
seluruh KL dan juga pemerintah daerah bisa melaksanakan anggarannya mulai 1 Januari. Anggarannya ya berasal dari alokasi yang diberikan kepada masing-masing kementerian lembaga atau dalam pemerintah daerah berasal dari transfer ke pemerintah daerah. Tadi pertanyaan mengenai BLT El Nino saya rasa sudah dijawab oleh Pak Menko Perekonomian, namun hanya ditambahkan bahwa bantuan pangan El Nino dilakukan oleh Bappenas dengan anggaran yang berasal dari Bappenas. Mekanisme pembayarannya apabila sudah dilakukan bantuan, maka harus dilakukan review BPKP. Anggaran berasal dari cadangan CPP, itu dari BA Bun, dan kemudian apabila terjadi perbedaan antara anggaran yang sudah dialokasikan di Bappenas dengan tagihan, kami bisa melakukan realokasi dari dari anggaran Bendahara Umum Negara. Kemudian untuk Yang Mulia Bapak Soehartoyo mengenai surat Bappenas tadi sudah dijawab oleh Pak Menko, dan siapa yang mengeksekusi tadi juga oleh Bappenas. Pertanyaan dari Yang Mulia Saldi Isra mengenai alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008. Sementara dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sesnek nomor 2 tahun 2020. Kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Untuk ilustrasi, tahun 2019 dana operasi Presiden, ini adalah 110 miliar anggaran, realisasinya 57,2 miliar atau 52%. Tahun 2020 alokasi anggaran 116,2 miliar, realisasi 77,9 miliar atau 67%. Tahun 2021 119,7 miliar, realisasinya 102,4 atau 86%. Tahun 2022 alokasi anggaran 160,9 miliar, realisasi 138,3 miliar atau 86%. Tahun 2023 alokasi anggaran 156,5 miliar, realisasinya 127,8 atau 82%. Dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan 138,3 miliar. Sampai dengan bulan ini, bulan Maret, April ya, adalah 18,7 miliar atau baru 14%. Yang Mulia Bapak Arsul Sani tadi menanyakan mengapa di dalam Undang-Undang APBN 2024 tidak terdapat
pasal 27 seperti yang ada di dalam Undang-Undang APBN 2023. Tadi sebetulnya sudah dijawab. Pasal 27 dari Undang-Undang 28 tahun 2022 mengenai APBN 2023 adalah dibuat dalam situasi pandemi COVID. Pada saat itu pemerintah bersama dengan BPJS harus bekerja sama untuk penanganan permasalahan kesehatan dan masalah sosial terutama untuk tenaga kesehatan. Dengan berakhirnya status pandemi, maka pasal 27 tersebut disepakati oleh oleh pemerintah dan DPR tidak diperlukan lagi, sehingga pasal 27 tidak ada lagi di dalam Undang-Undang APBN 2024. Yang mulia Bapak Arsul Sani menanyakan kenapa Perlinsos sesudah COVID anggarannya masih tetap tinggi. Tadi sudah dijawab, kami akan ulangi dengan lebih detail. Kenaikan dari anggaran Perlinsos periode 2022 hingga 2024 terutama akibat kenaikan dari harga minyak bumi, perubahan kurs, dan volume dari subsidi. Jadi bagian dari anggaran Perlinsos yang paling besar naiknya atau yang mengalami perubahan sangat besar adalah pada bagian subsidi, terutama subsidi energi. Namun subsidi pupuk juga tahun 2024 ini meningkat cukup besar. Sehingga anggaran subsidi naik dari 211,8 triliun tahun 2021 naik menjadi 291 triliun tahun 2022, tahun 2023 naik lagi menjadi 332,5 triliun, dan tahun 2024 ini dianggarkan 340,7 triliun, naik karena terutama subsidi. Sementara anggaran Perlinsos dari kementerian lembaga yang lain serta dari Kemensos relatif tidak berubah. Perubahannya seperti yang tadi telah saya sampaikan pada pidato pembuka, yaitu untuk Kemendikbud karena ada unit cost pada pendidikan menengah, dan kemudian di Kemensos karena menambah untuk aktivitas lansia dan disabel. Untuk ilustrasi, harga minyak tahun 2021 $68, 2022 melonjak ke 94,5, tahun 2023 dan 2024 ini menggunakan asumsi dan sekitar $82. Untuk nilai tukar tahun 2021 14.312, 2022 naik ke 14.871, 2023 15.255, dan tahun 2024 menggunakan APBN asumsi 15.000. Volume solar juga meningkat sangat cukup tinggi, tahun 2020 14,3 juta liter, tahun 2021 naik ke 15,8 juta liter, 2022 di 15,1 juta, tahun 2023 melonjak ke 17 juta, dan di 2024 dialokasikan 19 juta liter. Ini yang menggambarkan bahwa Perlinsos di tahun 22 hingga 24 meskipun pandemi telah selesai tetap tinggi karena subsidi yang merupakan bagian dari perlindungan sosial mengalami kenaikan terutama untuk subsidi energi, dan yang tahun 2024 subsidi pupuk juga mengalami kenaikan. Mungkin demikian yang mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi dari berbagai pertanyaan yang sesuai dengan bagian kami. Terima kasih. Baik Ibu, ada tambahan dari Prof. Edi? Kepada Bu Menkyu, itu tadi kan banyak sekali itu surat-surat dari Kemenkyu. Kalau bisa mohon ada salinan, karena mungkin diakses tidak bisa kalau itu ya.
termasuk yang tidak ada salinan-salinan yang salinan yang kami sulit untuk mengakses seperti Permen Sesnek atau kemudian yang lainnya itu mohon kalau bisa dikopikan juga. Terima kasih.